Nah, apa bedanya kita mengenal dia sebagai Tuhan lebih dulu dengan mengenal dia sebagai Papa lebih dulu? Ternyata beda. Salah satu bedanya itu begini. Pasti semua kita pernah punya pertanyaan. Kalau Tuhan itu tahu Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa gara-gara buah itu, kenapa dia ciptakan buah itu? Karena logika kita pasti dia kejam dong. Dia jebak. Dia menjatuhkan. Nah, itu salah satu konsep karena kita mengenal dia sebagai Tuhan, bukan sebagai Papa. Saya tidak tahu selama saudara tinggal di Korea, apalagi tetangga dengan Korea Utara yang komunis. Orang komunis menghancurkan iman dengan kalimat ini. Ngapain kamu percaya Tuhan? Lihat itu. Dia ciptakan batu tapi dia nggak bisa ngangkat. Itu logika komunis yang ada sampai hari ini. Buktinya, ada perang. Kalau ada Tuhan, kenapa nggak bisa menghentikan perang? Ya, ada satu buku pengalaman dari seorang wartawan New York Times. Ya, kalau nggak salah, saya lupa judul buku. Tapi gini, ini teman baiknya Dr. Billy Graham. Dari tahun 30-an mereka sama-sama remaja, pemuda. Sampai tahun 40-an mereka jumpa Tuhan Yesus. Sampai mereka dua-dua jadi hamba Tuhan hebat. Billy Graham jadi penginjil. Nah, yang satu jadi gembala. Bayangkan, tahun 50-an. Orang ini gerejanya sudah 3.000 lebih anggotanya. Besar sekali. Nah, tapi sampai hari dia meninggal, dia murtad habis. Dia marah. Dia benci Tuhan dan dia ngajari supaya orang gak percaya Tuhan. Dan gerejanya ditutup, jemaah diusir. Ternyata bohong semua ini. Gara-gara apa? Waktu itu pertama kali Ethiopia mengalami kekeringan. Nah, tiap hari dia dengar berita, lihat TV. Timbul logika. Apa susahnya sih Tuhan buat hujan? Apa susahnya? Masuk akal nggak? Kalau kita mikir gitu juga. Apa susahnya? Nah, dari hari ke hari berita itu disampaikan. Mati berapa banyak itu orang Afrika. Sampai pada satu titik. Dia tanya, Tuhan, apa susahnya kau buat hujan? Ternyata nggak ada hujan. Dari situ diambil putusan. Sejak hari ini aku nggak mau percaya dia. Ternyata dia itu bohong. Dia robek Alkitab. Langsung minggunya dia bicara di mimbar. Kamu sekarang bubar, gereja ini masa tutup. Wah, syok. Billy Graham datang berkali-kali. Nggak mau. Ya udah, sampai dia meninggal. Dia tetap jadi ateis dan melawan Tuhan habis-habis. Contoh lain. Ini agama ya. Guru-guru komunis akan berdiri di depan kelas. Sambil pegang anak burung. Ya, agama berkata gini. Hidup itu di tangan Tuhan. Itu agama. Pokoknya apa-apa Tuhan. Dia menghendaki semuanya itu. Lalu guru itu tanya kepada murid-murid. Ayo, menurut kalian, ini kalau mau menghancurkan iman agama. Menurut kalian, nyawa burung ini di tangan Tuhan atau tangan saya? Orang beragama jawab di tangan Tuhan. Akhirnya dia mati. Nah, kamu lihat di tangan siapa nyawa burung itu? Jadi nggak ada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita mengenal dia sebagai Tuhan lebih dulu, maka yang muncul di benak kita adalah hukum, peraturan, law, tahu ya? Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Nah, ini yang membuat kita justru makin jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita mengenal dia sebagai Papa, itu beda. Kenapa? Saya berilustrasi. Saya percaya semua kita, walaupun tidak semua kita di sini sudah punya anak, tapi kita ngerti. Begitu anak itu lahir, ya, dengar pertanyaan ini. Anak itu diberitahu aturan dulu di rumah itu atau diberi kasih lebih dulu? Nggak mungkin ada bayi lahir, begitu lahir, terus bapaknya berdiri. Kamu harus tahu peraturan di rumah ini. Jam 5 pagi bangun, doa dulu, terus baca Alkitab, terus begini. Ya bapak bodoh dong. Bayi itu nggak perlu dengar peraturan dulu. Bayi itu perlu mengenal, menikmati kasih itu. Nah, itulah Papa. Coba buka Kejadian 3. Sekarang kita lihat ini. Jadi apa saja yang kita lihat dalam Alkitab, kita harus melihat kita ini anak, dia itu Papa. Jadi lagi sekali, apapun juga yang kita mau pelajari, mau dengar, mau baca Alkitab, mau apa saja, maka kita harus melihatnya dia itu sebagai Papa, kita ini anak. Jadi kalau kita melihat, mengenal
Tuhan kita dengan konsep ayah dan anak, maka hidup ini akan jadi mudah. Dan Kristen kita bukan Kristen yang agamawi, tapi yang punya hubungan, punya relasi dengan Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Udah? Itu tentang kejatuhan, bukan? Ya, Kejadian pasal yang ketiga. Nah, di dalam logika agama kita menemukan itu fatal. Nah, kalau kita pakai logika agama, yaitu tadi muncul Tuhan itu jahat. Sudah tahu dosa, mau jatuh, kenapa sengaja dibuat pohon itu? Begini, ya dalam beberapa hari ini juga beberapa anak kami ini diskusi. Jadi kalau Tuhan tahu Adam dan Hawa mau jatuh, iya dia memang tahu, tetapi tidak menentukan. Oh, mau diwakil ya udah. Bisa dengar ya Bu di situ ya? Ya oke. Perhatikan ini pertanyaan penting. Beda sekali antara tahu dan menentukan. Ya, coba perhatikan ini. Kita sebagai orang tua, ya, lagi sekali walaupun ada yang berapa nggak punya anak, waktu ada anak baru belajar jalan, sebagai orang tua waktu dia jalannya miring-miring, tahu nggak, wah ini bakal jatuh ini. Kita bisa tahu bukan? Tapi kan kita tidak menentukan dia jatuh. Nangkep nggak? Ini loh bedanya agama dengan kekristenan. Kalau agama, semuanya Tuhan, semuanya Tuhan. Tidak. Tsunami Aceh yang menggemparkan dunia. Agama berkata, itu Tuhan. Bukan, saya bisa buktikan di Alkitab. Selesai tsunami itu, saya marah kepada beberapa teman pendeta. Jahat khotbah mereka, sebagiannya. Lihat itu, hukuman Tuhan untuk Aceh. Karena mereka nggak bertobat. Bahkan berapa kali kita dengar, ada kesaksian. Tanggal 25 malam, ada gereja ibadah ditutup. Nah saya bilang, hei berhenti khotbah seperti itu. Kalau kita nyampaikan seperti itu, kalau saya jadi Islam, saya nggak akan percaya Tuhannya orang Kristen. Tuhanmu kejam, membunuh kami semua. Ingat, Yohanes 8 mengatakan siapa pembunuh manusia itu? Iblis. Salah kalau kita berkata gempa bumi itu karena Tuhan, tsunami karena Tuhan, banjir karena Tuhan. Bukan. Ini berapa kali tornado di Amerika? Berapa banyak orang Kristen murtad karena khotbah ini Tuhan marah. Nggak bisa. Itu hal yang salah sama sekali. Nanti saya akan tunjukkan berapa ayatnya untuk kita tahu. Nah kok bisa begitu dunia ini? Nah ini masalahnya. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam Kejadian 3, bukan Tuhan menentukan walaupun dia tahu. Artinya kita bisa merubah semua keadaan. Nah sekarang saya tanya begini. Kalau dalam fakta kesalahan Adam dan Hawa itu fatal atau tidak di Kejadian 3? Fatal atau tidak? Fatal sekali. Karena menghancurkan semua rencana Bapa. Rusak total rencana. Nah logika kita, Tuhan harusnya marah atau tidak pada mereka dua? Marah, itu agama. Coba sekarang lihat ayat yang ke-8. Tolong bacakan Kejadian 3 ayat 8. Papa ngapain dengan mereka? Mendengar langkah bunyi Tuhan, ya terus terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya, saya tanya kepada saudara, menurut ayat itu, Papa marah nggak pada mereka? Makanya marah nggak? Pertanyaannya, coba ubah kalimatnya. Kalau dia marah bagaimana? Bunyi ayat itu, ayat 8. Apa? Ayo, bung gitu ya. Wah, mana dua orang itu? Di mana mereka? Wah, dari ayat itu saya tuh belajar. Nah, ini pertanyaan Pastor Fernando. Saya suruh sharing. Apa sih pengalaman saya dengan Tuhan ini? Dia itu Papa. Dia tahu mereka berdosa. Dia tahu. Ini loh yang luar biasa. Dia bertanggung jawab. Dia harus selamatkan mereka. Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Saya ikut sekolah minggu karena keluarga kami Kristen. Dari nenek saya sudah Kristen, ayah ibu Kristen, kami semuanya Kristen. Jadi sekolah minggu sudah biasa. Apa itu kalau kami terlambat bangun sekolah minggu, wah dia marah luar biasa. Dia kalau marah, karena tetangga kami itu, kami tinggal di desa, itu apa ya, jagal sapi ya, tahu ya, bagian penyembelihan sapi di desa. Nah itu kalau dia mau pukul kami, itu pakai ekornya sapi. Jangan pernah coba, pedis sekali. Pedis bukan sakit. Pedis. Ya ekornya sapi itu.
Wah, pokoknya kalau kami saya lihat dia bawa itu, udah jangan coba macam-macam. Udah lebih baik nurut daripada dipukul. Sakit sekali itu ya. Nah, kalau kami nggak sekolah minggu, wah dia marah. Saya punya sakit cacat lahir di perut, saya nggak tahu istilahnya apa dulu, di usus, salah sebagian usus. Nah, waktu saya sakit itu, saya terus mikir gini, kenapa sih Tuhan nggak bunuh aja 2 orang itu? Ada apa maksudnya? Terus dia buat lagi. Apa susahnya dia buat lagi? Daripada gara-gara 2 seluruh dunia rusak kayak begini. Begini itu logika anak-anak saya bisa muncul begitu. Kan diajarkan selama minggu, gara-gara dosa bakal terjadi penderitaan semuanya itu. Kenapa? Ya gak ada jawaban logika anak-anak. Sampai pada suatu saat, papa saya itu wartawan. Ya zaman itu, wah buku itu di Indonesia sulit. Saya SD aja sampai kelas 3 itu masih pakai batu tulis. Ya, nggak ada yang mengalami batu tulis ini ya. Batu tulis itu. Saya tahu. Tahu. Bekas mama saya. Oh, bekas ya. Kalau saya bukan cuma tahu, saya pakai. Jadi nggak ada buku. Kertas stensil aja itu yang paling mahal. Buku itu stensil. Jadi bayangkan. Nah, waktu itu papa saya dapat kiriman majalah foto dari Perancis. Papa saya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Inggris dia bisa. Namanya anak kecil. Lihat buku berwarna. Bayangkan cetakannya. Wah, itu luar biasa. Nah, hari itu buku itu ditaruh di meja kerja papa saya. Saya dari dapur keluar lagi pegang pisang goreng karena mama baru buat pisang goreng. Wih, lihat buku itu. Langsung saya duduk di meja. Pisang nggak saya taruh, saya bukain satu-satu. Menjelang habis buku itu saya sadar, ih minyak semua ini buku. Wah, betul-betul saya ketakutan. Nah, belum saya sadar, belum habis takut saya, papa saya lewat. Betul-betul dia marah. Saya ingat betul bayangan wajah dia marah sampai hari ini saya bisa gambarkan. Itu kalau saya terjemahkan, dia seperti mau makan saya. Bisa bayangin ya, buku nggak bisa didapat di Indonesia tahun itu. Nah, ketika dia marah, dia nggak pukul saya. Ya dia lap lagi buku itu. Selesai. Nah, setelah saya jadi hamba Tuhan, itu muncul. Kenapa dia nggak bunuh saya terus buat lagi? Ngerti nggak logika itu? Nah, itulah papa. Jadi dari kejadian 3 sudah nampak dia itu seorang papa. Lihat kekurangan ajaran Israel seperti itu. Hukuman tetap jalan harus. Salah nggak bisa ditoleransi. Ya, semua kita pernah salah bukan jadi anak waktu masih kecil. Nah, betul. Salah besar, salah kecil kita pernah ngalami. Tapi lihat apa yang orang tua kita buat. Kalau anak tetap anak. Nah, di situ saya menemukan dia itu papa yang luar biasa. Jangan kenal dia sebagai Tuhan. Satu saat saya tuh mencari ini, apa sih sebetulnya sebab dosa itu apa? Kenapa sih ada narkoba, ada pornografi, ada alkohol, ada judi, pembunuhan, perampokan itu kenapa? Maka kesimpulannya sederhana. Baca buku tentang filosofi, tentang antropologi, tentang sosiologi, ya jawabannya cuma satu. Ketika sebuah masyarakat itu nggak pernah merasa puas hidupnya, akan cari yang kosong itu. Betul? Orang itu kalau hidupnya puas, dia nggak akan cari yang lain. Tapi karena ada yang kosong dalam hidup, nah saya cari kalau gitu siapa yang bisa memuaskan? Coba salah seorang baca Yohanes 14 ayat 8. Siapa yang bisa memuaskan? Maka ini pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami sejak saya belum menikah dulu. 14 ayat 8. Saudara, inilah satu-satunya tulisan. Perhatikan ya. Inilah satu-satunya tulisan. Saudara cari di buku apa saja di dunia ini. Tidak pernah ada satu penulis yang berani mengatakan kapan seorang itu bisa sufficient, complete, kenyang, lengkap, utuh, puas. Itu cuma tulisannya. Tidak ada. Karena orang gak akan pernah puas dalam hidupnya. Kurang terus. Nah, seorang itu akan merasa cukup, puas. Apa bahasa Korea tadi? Manju hata. Pokoknya begitu sebenarnya. Itu kalau bagaimana artinya? Banyak. Terpenuhi, banyak ya. Nah, luar biasa bukan? Kalau orang itu mengalami kepenuhan, kepuasan seperti itu,
Dia nggak akan butuh yang lain, katakan amin. Amin. Dan itu hanya terjadi kalau papa itu nyata dalam hidup orang. Bukan uang, bukan seks, bukan alkohol, bukan judi, bukan. Nah, saudara, dari situ papa membawa saya langkah demi langkah untuk betul-betul melihat dia itu pribadi yang luar biasa. Jadi itu pengalaman saya dia sebagai papa. Dari kecil, dari saya umur 14 tahun saya punya pengalaman jumpa Tuhan sebagai papa seperti itu. Dan terus dari waktu ke waktu ditambah. Oke, Lukas 11 kita lihat dulu. Ayat 1. Ya, Lukas 11 ayat 1. Nanti bahasa Korea juga dilihat, ya, bahasa Inggris juga. Sudah Lukas 11, ya, mulai ayat 1. Lukas 11. Begini, sebelumnya kita harus melihat fakta ini. Lukas 6 itu menuliskan pertama kali Tuhan Yesus milih murid-murid. Itu di Lukas 6. Nah, berarti dari Lukas 6 sampai Lukas 11 itu memang kita nggak tahu tepat sudah berapa tahun mereka jadi murid Tuhan Yesus. Tapi kalau kita lihat urutan Lukas 6, 7, 8, 9, 10, berarti sudah ada sekian waktu nggak mereka jadi murid? Coba jawab. Iya toh, walaupun kita nggak tahu berapa lama. Nah, yang menarik begini. Coba saudara perhatikan kalimat pertama. Tolong baca ayat 1. Ada tulisan apa di situ? Pada suatu kali Yesus apa? Sedang berdoa di salah satu tempat. Setelah dia selesai berdoa, terjadi apa? Berkatalah seorang dari muridnya apa yang dikatakan? Nah, ajarkanlah kami berdoa. Mereka minta seperti Yohanes Pembaptis ngajar murid-muridnya berdoa. Perhatikan 3 pertanyaan saya dari ayat ini. Yang pertama, menurut saudara dari pembicaraan murid-murid itu dengan gurunya, berarti selama mereka jadi murid, Tuhan Yesus sudah pernah ngajar berdoa atau belum? Jawab baik-baik ya. Sudah atau belum? Nah, ini yang luar biasa. Berarti dari pasal yang ke-6, pertama kali dia jadi murid, mereka jadi murid, ternyata Tuhan Yesus belum pernah mengajarkan mereka berdoa. Nah, kalau kita pakai logika agama, terjadi perdebatan besar. Betul? Apa perdebatannya? Masa dia nggak pernah ngajari muridnya berdoa? Dengan kata lain, berarti selama dia jadi guru, mereka pernah lihat gurunya berdoa atau belum? Ini yang luar biasa. Lalu pertanyaan yang paling mendasar, menurut saudara, kalau gitu Tuhan Yesus pernah berdoa nggak? Ayo, jawabannya ada 2. Secara logika agama, ya pasti pernah berdoa dong. Masa dia nggak pernah berdoa? Tapi secara fakta, dengan kisah itu, dia nggak pernah berdoa. Maka itu hari itu dia berdoa, muridnya kaget. Ini luar biasa. Kita harus tahu kebenaran. Terus lagi, lihat ayat 2. Ayo ayat 2. Lalu apa jawab Tuhan Yesus setelah diminta untuk mengajar berdoa? Coba baca dengan terjemahan bebas. Ayat 2. Yesus berkata kepada mereka, bila kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Iya, berdoalah seperti ini. Ini yang luar biasa. Bukan doa seperti agama-agama. Doalah seperti ini. Kalau saya pakai terjemahan bebas lagi, oh, jadi kalian minta aku ajar berdoa. Oke, aku ajar kalian berdoa. Kalau kamu berdoa, katakan, doalah seperti ini, bukan seperti agama-agama yang lain. Apa kata pertama yang diajarkan? Papa, panggil Papa. Itu kata yang pertama. Bukan ini, bukan itu. Papa. Gara-gara itu saya bertemu dengan saudara kita yang belajar linguistik, ya. Jadi bukan belajar bahasa, tapi akar bahasa itu para penerjemah Alkitab. Saya tanya dulu kepada saudara, siapa masih ingat? Semua bayi, mau bayi bangsa apa saja, yang waktu saya keliling di beberapa negara untuk buktikan ayat ini terjadi, mau bangsa apa saja, begitu bayi itu bisa belajar ngomong, abjad apa yang muncul di mulut mereka? Abjad. Bangsa apa saja. Kenapa? Nah, bahasa tertua di dunia yang pernah itu menjadi akar bahasa Latin, bahasa Ibrani, bahasa Arab, apa itu? Adalah bahasa Aramik. Nah, bahasa Aramik abjad pertama itu adalah ab, dan ab itu adalah papa, abba. Nah,
Itu yang Papa ajarkan di surga. Jadi semua bayi manusia itu pertama kali dia bisa bicara. Setelah pertama kali Papa bisa dengar. Pertama kali kita bisa bicara, maka kita panggil adalah Papa di surga, Abba. Itu luar biasa, sangat mengagumkan. Nah, coba baca dulu Mazmur 8. Ya, ayat 3. Mazmur 8 ayat 3. Lama saya mencari jawaban rahasia ayat itu. Mazmur 8 ayat 3. Menurut saudara, ini saya pikir pertama kali saya belajar ayat itu. Berarti Papa di surga ngajak bayi-bayi dan mulut anak yang masih menyusu itu ngajak perang atau tidak? Ayo baca. Diajak perang atau tidak? Ya, kekuatan. Nah, telah kau letakkan sebuah dasar, sebuah fondasi. Karena ada lawanmu, ada pendendam. Saudara ini gila, saya bilang. Papa, kenapa engkau mengajak anak-anak kecil, bayi-bayi masih menyusu, diajak perang? Betul nggak? Nah, karena saya nggak ketemu jawabannya, saya diam. Nah, akhirnya sampai ke Lukas 11 tadi baru ketemu jawabannya. Kenapa ya? Kita melihat bahwa apa sih bedanya bayi orang dan bayi binatang? Pernah perhatikan? Apa bedanya? Bukan bulu. Bukan. Bukan bulu. Apa bedanya bayi orang dan bayi binatang? Bayi binatang begitu lahir 90 sekian % binatang langsung lari, langsung makan. Betul nggak? Anak orang sampai umur 5 tahun pun belum bisa ngaduk susu sendiri. Artinya apa? Bayi manusia itu penuh bahaya. Diancam bahaya. Maka itu dari mulut mereka. Di mulut mereka Papa letakkan sebuah kekuatan. Waktu mereka panggil, begitu ada bahaya, langsung Papa datang untuk nolong mereka. Iya, Tuhan menyertai. Maka itu fakta. Di semua kecelakaan, alat-alat transportasi, bencana alam, yang lebih banyak selamat yang bayi. Aman mereka. Hebat sekali. Jadi kita harus tahu dia sebagai Papa. Nah, kalau kita mengenal dia sebagai Papa, maka hukum itu akan minggir sendiri. Yang penting adalah hubungan, kedekatan itu. Baca lagi. Maleakhi 4 ayat 6. Ini ayat terakhir perjanjian lama. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Wah, Silvi hebat kamu. Maleakhi 4 ayat 6. Mal, itu aja ya. Maleakhi. Bahasa apa itu? Bahasa Inggris atau Indonesia? Oke, Maleakhi. Setelah itu dalam sejarah Israel, Yahweh Tuhan diam, tidak bicara kepada Israel selama 400 tahun. Permulaan perjanjian baru itu bukan Injil Matius tapi Injil Lukas. Ketika Gabriel datang kepada Imam Zakaria, itu permulaan perjanjian baru. Nah, dalam sejarah Israel dari Maleakhi sampai Imam Zakaria itu 400 tahun. Bayangkan Yahweh Tuhan sebagai Papa diam 400 tahun. Firman terakhir dia sampaikan adalah ini. Lalu firman pertama yang dia sampaikan untuk memulai perjanjian baru sama. Coba buka Lukas 1 ayat 17. Ini dahsyat sekali pewahyuan. Saya dapat pewahyuan ini bulan September tahun 84 waktu saya di Salatiga. Saya betul-betul berubah total dalam pola pelayanan saya sejak tahun 84. Lukas 1:17. Iya, 17. Ini permulaan perjanjian baru. Ya, Lukas 1:17. Ayo gantian siapa baca? Boleh? Siapa aja? 400 tahun Yahweh Tuhan diam. Kalimat terakhir dan kalimat pertama itu sama. Buat hati bapak-bapak balik pada anak. Ini penting. Nah, kalau kita kembali ke Maleakhi 4 ayat 6, ternyata setan sudah punya trigger, pemicunya. Untuk menghancurkan dunia ini, cukup rusak semua ayah di dunia. Nanti dunia hancur sendiri. Nggak usah perang nuklir, terlalu mahal biayanya. Cukup rusak ayah. Maka itu setan merusak bapak-bapak luar biasa. Mau macam-macam, nggak cuma dengan kawin lagi. Single mother. Iya. Kalau sampai itu terjadi, anak-anak itu yang hancur. Ngeri sekali. Dan satu-satunya ayat dalam Alkitab yang ancamannya dunia dihancurkan, itu bukan karena orang Kristen nggak bisa bangun gedung gereja, nggak punya soal Alkitab, tidak. Satu-satunya yang membuat Yahweh Tuhan mengancam
Itu kalau gereja tidak berhasil membuat ayah-ayah bertobat. Karena anak-anak pasti akan hancur. Ngeri sekali. Kenapa iblis lebih musuhi bapak daripada ibu? Coba baca Mazmur 103 ayat yang ke-12. Mazmur 103 ayat 12. Ini alasannya. Jadi pengalaman saya dengan Tuhan, pertama dia nyatakan diri sebagai papa. Mazmur 103 ayat 12. Ya, silakan dibaca. Nah, jadi identik seperti seorang ayah sayang kepada anak-anaknya. Demikian Yahweh Tuhan Bapa Surga sayang kepada kita yang takut akan Dia. Nah, kalau dibalik, begitu ayah-ayah nggak sayang anaknya, maka anak-anak itu nggak akan kenal Papa di surga. Maka itu iblis merusak ayah luar biasa daripada ibu. Karena kita gambaran dari Papa di surga. Maka itu yang gadis-gadis ya, kalau besok menikah harus tahu, jangan sampai salah. Di Indonesia saya dikenal pendeta paling sadis. Kan alasannya ini, kalau saya berkati pernikahan, ya Juni ini 3 pernikahan. Setahun itu paling tidak 12-13 pernikahan saya berkati. Dengan yang gadis-gadis ya, salah satu kalimat, salah satu dari janji pernikahan itu pengantin lagi saya minta harus berani ngomong, kalau aku selingkuh aku mati. Nah itu, kalau konseling nggak mau ngomong itu, ya nggak usah menikah, berarti kamu niat selingkuh dong. Betul, maka itu gadis-gadis ya, ya karena pokoknya kalau ada cowok dekati kamu, sewaktu menikah cuma tanya, mau nggak nanti waktu menikah kamu janji kalau aku selingkuh aku mati. Kalau aku nggak usah menikah berarti dia mau selingkuh. Itu aja sudah. Karena masih belum tentu, ke depan belum tentu. Loh, tapi kok berani janji loh, mati selingkuh di hadapan Tuhan tuh nggak main-main. Itu semua berani janji. Oh berani harus. Kalau enggak jadi menikah. Ya kamu cari pendeta yang lain. Saya nggak menikahkan kamu. Kalau kamu nggak berani janji seperti itu. Karena penting sekali. Karena suami itu wakil Yesus. Nggak main-main. Jadi pengalaman saya dengan Tuhan itu sebagai papa yang sangat luar biasa. Saya kalau berdoa, saya nggak pakai cara agamawi. Saya nggak pernah menekankan orang sudah doa sekian jam. Enggak. Kenalkan dulu dia sebagai papa. Tuhan Yesus saja ngajar begitu kok. Berdoalah dengan cara, dengan seperti ini. Bukan yang itu. Jadi saya kembali ke Lukas 11. Jelas Tuhan Yesus pernah berdoa. Karena Markus 1:35 menulis. Tapi hari itu, pertama kali dia berdoa dengan cara agama Yahudi. Yang bisa dilihat oleh orang lain. Maka itu mereka kaget. Ternyata dia berdoa juga. Kenapa nggak pernah diajarkan ke kita? Itu kebenaran yang luar biasa. Maka itu dalam hidup kita saudara, bersekutulah dengan Tuhan, bukan berdoa, bersekutu. Ya, karena waktu saya nggak bisa nerangkan banyak-banyak, saudara cari di Alkitab dari mulai zaman Nuh sampai Rasul Paulus. Cari, nggak ada ayat termasuk Daud, termasuk Musa, Yesaya, Yeremia, ada kata berdoalah Musa, berdoalah Yeremia, berdoalah Daud. Itu nggak ada kata berdoa. Kata pray itu nggak ada dalam bahasa asing. Itu ada dalam agama. Tapi mereka bersekutu. Mereka bertanya. Mereka mencari Tuhan. Beda. Jadi bukan berdoa-berdoa itu dalam konsep agama. Maka itu di Lukas 1 yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Pada suatu kali Yesus berdoa di salah satu tempat. Agama nggak boleh. Pada suatu kali itu menunjuk sewaktu-waktu atau tetap. Sewaktu-waktu. Agama nggak bisa doanya sewaktu-waktu. Bahkan detiknya pun dihitung loh kalau agama. Pernah tahu nggak itu detik? Saya sampai bingung. Nggak boleh kelewatan detiknya di salah satu tempat. Nah kalau dia doanya pada satu kali di salah satu tempat, itulah kekristenan. Katakan amin. Maka itu biarlah masing-masing kita jujur. Walaupun kita sering doa Bapa kami dalam surga, maaf, belum tentu sebutan Papa itu akrab di hati. Karena itu cuma diajar. Saya bukan mengajar saudara untuk menghakimi orang, tidak. Ini pengalaman saya sendiri. Saya tuh bisa menilai seorang hamba Tuhan atau seorang Kristen itu dari doanya. Kata apa yang pertama kali disebut? Contoh yang hampir 100%. Awal pasti Bapa kami dalam surga. Tengah-tengahnya atau ujungnya, Tuhan aku ini hambamu. Kan gak nyambung.
Kalau kita panggil dia awal Papa, ya jadikan anak dong. Kenapa jadi hamba? Ngerti nggak perbedaannya? Nah itu nggak bisa dipaksa. Orang Kristen yang belum pernah jumpa Tuhan sebagai Papa, dia istilahnya akan sering lupa. Kalau doa itu manggil Papa itu lupa. Oh iya, itu salah. Itu nggak bisa dibuat-buat. Itu pengalaman pribadi. Betul nggak? Kalau orang itu jumpa Tuhan sebagai Papanya, dia nggak akan jarang nyebut kata Tuhan. Karena memang kita ini anak, dia itu Papa. Nah dari keakraban saya dengan dia itu, Papa banyak menuntun, banyak memimpin. Untuk banyak berbicara tentang banyak hal. Dan itu menyenangkan sekali. Jangan ada di antara kita yang, aduh, aku tidak pergi nggak sempat saat teduh. Tuhan ampuni aku Tuhan. Nah itu agama. Apa kita nggak minta kok kita saat teduh tiap pagi? Karena pas saat teduh itu 24 jam sehari. Betul nggak? Kalau cuma pagi aja saat teduh, lalu begitu selesai teduh, amin, terima kasih Tuhan. Terus pikirannya cabul, pikirannya itu sama aja bohong. 24 jam sehari. Kalau agama itu hanya di ibadah. Kalau kita tidak. Maka itu Rasul Paulus menulis di 1 Tesalonika 5. Berdoalah senantiasa. Artinya apa? Terus menerus. Nah kalau kita doa pakai konsep agama, itu nggak kerja, nggak makan, nggak apa. Terus aja. Karena mesti duduk, tutup mata, mesti apa. Nah firman berdoalah senantiasa, itu hubungan kita dengan Papa di surga. Kita anak, dia itu Papa. Oke, saya berhenti dulu. Mungkin ada yang mau tanya, Pastor Fernando atau siapa, kenapa kok milih pertanyaan ini? Saya tanya balik. Atau ada yang lain, supaya tahu. Kembali saya ke Pastor. Iya, kenapa kok milih tema ini untuk kita diskusi? Karena modelnya ikut Tuhan lama. Iya. Dan ada banyak pengalaman, ada banyak kadang-kadang kita yang masih muda ini paling bijaksana kalau kita belajar dari orang yang sudah berjalan bersama dengan kita. Terima kasih. Begitu baca Kejadian 5 ayat 22. Lama, betul. Tahun ini saya bersyukur 41 tahun. Saya jalan dengan Papa di surga. Kalau dibanding Hanoi belum apa-apa. 5 ayat 22. Kata apa yang ditulis? Di situ kita membuktikan bahwa Kristen bukan agama. Bergaul. Bahasa Inggrisnya walk with God. Tuhannya porno dong, bergaul sampai melahirkan anak-anak Allah, lalu kan mendekati anak-anak manusia. Saya lihat di sini. Sebentar, itu pasal 6, jangan dicampur dulu. Nah, setiap di sini saya nggak bisa ngomong Iya, apa-apa. enggak. Bu Maria salah, itu pasal 6-nya. Ini pasal 5 beda. Pasal 5 dengan pasal 6 itu beda bisa. Iya, yang itu pasal 6. Nanti saya akan terangkan supaya ya mereka yang porno masalahnya pikirannya. Iya, kalau bahasa asli itu proskuneo, bukan berdoa. Nah, proskuneo itu artinya mengusap wajah Tuhan. Itu. Jadi di dalam bahasa asli nggak ada kata berdoa. Untuk perjanjian baru yang dipakai bersekutu. Perjanjian lama itu mencari atau bertanya atau diskusi. Lah kata doa itu kan terjemahan yang sekarang ini pray gitu ya. Padahal enggak. Belum semua kita punya, tapi tahu. Semua bayi, ya, semua bayi. Kalau lagi ditidurkan, entah lagi digendong atau di tempat tidur, jam-jam, detik-detik mereka mau tidur. Lihat, ya. Udah, Nancy, ini penting. Saya tanya ini. Apakah kalian punya anak 2? Apa yang dibuat tangan bayi itu ngapain sebelum tidur? Main-main. Bukan, megang pipi mamanya, kupingnya, mulutnya, ya. Lah itulah proskuneo. Meraba. Luar biasa. Mengapa perjanjian lama menggunakan kata itu untuk doa? Mengusap wajah Papa itu doa. Artinya dekat, akrab. Nah itu bergaul. Maka itu dari Kejadian 1 tidak ada kata doa. Adam nggak disebut berdoa. Habel, Kain nggak disebut berdoa. Bergaul. Dan itu hebat sekali. Maka itu kekristenan kita bukan agama, tapi harus akrab dengan dia sebagai Papa. Maka kita kuat. Ya, gimana, Saudara Fernando? Kadang-kadang kita rasa bersalah dengan keagamaan. Iya. Kita seakan-akan nggak memenuhi satu standar yang kita rasa ini standarnya Tuhan. Iya, padahal bukan. Contoh, kalau kita sudah janji bangun pagi jam 5 untuk doa. Waduh, nggak sempat bangun. Rasa bersalah. Nah itu agama. Aduh, aku sudah janji ini harus baca Alkitab sehari 10 pasal misalnya. Aduh, nggak sempat ini karena terlambat bangun.
dikejar rasa salah. Nah itu agamawi. Rasa puasnya itu palsu berarti. Iya. Puas bukan karena puas menyenangkan Tuhan, tapi puas dengan Kemampuan. Akhirnya kita saling ngecek. Ayo, kamu doa berapa jam sehari? 6, kalah aku 7. Iya toh. Dan itu kemunafikan. Dan itu agama. Padahal papa nggak minta begitu. Ya. Maka itu kesaksian-kesaksian begini. Saudara saya itu diberkati Tuhan, kerjaan saya jadi gajinya naik karena tiap pagi selama 6 bulan ini saya doa jam 3, misalnya begitu. Itu agama. Itu hamba, bukan anak. Kenapa? Maaf. Walaupun di Korea kita nggak ada pembantu, tapi kita punya konsep itu. Mana yang anak, mana yang membantu. Kalau pagi, ya langsung makan, dan yang satu harus kerja dulu baru boleh makan. Yang anak mana, yang pembantu yang mana? Ngerti ilustrasinya? Nah, kalau kita ini anak, jangan menyuap Tuhan dengan aktivitas kita. Itu agama. Itu agama. Perpuluhan saya nggak pernah khotbah. Selama saya jadi hamba Tuhan 41 tahun, saya tidak pernah khotbah perpuluhan. Karena saya nggak mau menganggap papa saya itu mata duitan. Karena kita memberi 1/10, maka dia berkati. Woi, salah sama sekali. Walaupun tidak memberi, jangan anggap Tuhan nggak berkati. Tapi kalau kita ngajarkan kasih, nggak usah disuruh, kita pasti memberi. Beda loh, beda sekali. Maka itu yang papa tekankan tuh hubungan. Ya, ini cuma sharing aja. Hari Minggu kami pelayanan di Yoido. Ya, itu Jumat bahasa Inggris. 2 sesi itu Roh Kudus minta saya untuk ngajar tentang hubungan ini. Nah, kita tahu gereja Yoido itu tekanan doanya luar biasa, harus sekian jam. Nah, di kebaktian kedua jelas sekali. Waktu saya ngajar ini saya tanya, ya satu orang menjawab, ya pray, apa-apa pray. Nah, bukan itu. Tapi hubungan kita dengan Tuhan itu yang menentukan. Keakraban kita dengan Papa itu bagaimana. Maka itu jangan merasa salah, doa harus jam 6 atau jam 5 atau jam berapa, enggak. Tiap saat kok, 24 jam kita nggak boleh berhenti. Di bis, di subway, di jalan. Maaf, kalau Yesus itu Immanuel. Maaf ya, ini pakai kalimat yang kurang baik, tapi saya mau yakinkan. Kalau Yesus itu Immanuel, waktu kita lagi di WC, dia tetap Immanuel atau keluar dulu? Nggak usah ragu-ragu jawabannya. Ya sudah, dia nggak keluar dari situ. Kalau agama nggak bisa. Semua agama di dunia, kecuali Kristen karena bukan agama. Umatnya lagi berdoa lalu kentut, maaf, itu batal, harus ngulang lagi. Nggak bisa, harus ngulang lagi. Kenapa anak? Maka itu yang ditekankan bukan aktivitas, tapi hubungan. Catat itu. 1 Korintus 1:9. Ya, inilah panggilan tertinggi dari surga untuk kita. Panggilan tertinggi bukan untuk doa puasa, penginjilan, melayani, khotbah, tidak. Ini panggilan tertinggi yang memanggil kamu kepada apa? Persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. 1 Korintus 1:9. Jadi panggilan tertinggi kita itu bukan berkhotbah, bukan melayani, bukan ini, bukan itu. Nah, kata bersekutu itu adalah hubungan suami istri. Maka itu Tuhan Yesus berkata, dia mempelai laki-laki, gereja mempelai perempuannya. Begitu akrabnya kita dengan dia. Nah, itulah pergaulan. Maka itu ketika kekristenan menjadi agama, disitulah rusaknya Injil itu. Semua tekanannya diukur dengan berapa jam berdoa, berapa kali puasa, berapa banyak Alkitab, berapa kali kamu sudah baca Alkitab urut, habis. Hal-hal seperti itu. Nah, Daud pernah berkata berapa kali dalam kitab Mazmur, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya apa? Kalau itu diterjemahkan agama, berarti kita nggak pulang-pulang dari gereja. Padahal bukan itu. Rumah Tuhan apa? Hidup kita ini rumahnya. Jadi dia ada di dalam kita, bersekutu dengan kita. Saya nggak tahu bahasa Koreanya, apa bahasa Inggrisnya? Taste the Lord. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Yahweh Tuhan kita itu. Kecap. Itu betul-betul seperti orang makan. Jadi papa kita itu bisa dinikmati seperti makanan. Wah, agama nggak bisa seperti itu. Maka itu pertanyaannya sekarang, seberapa jauh kekristenan kita bukan diukur berapa jam sehari berdoa, berapa banyak ayat yang kamu hafal, tidak. Tapi ketularan nggak kita dengan Tuhan?
Ya toh kalau saya kembali pakai kata bergaul. Coba kita pakai bahasa sehari-hari. Hasil pergaulan itu apa? Ketularan. Betul nggak? Apa yang nular? Semuanya. Cara hidup, cara bicara, cara berpikir. Coba lihat anak-anak kita. Ya, dari lahir kita jaga baik-baik. Sampai umur 5 tahun mulai sekolah. Baru berapa hari keluar sekolah. Pulang sudah pulaan bahasa yang aneh-aneh. Betul nggak? Ada baru berapa hari itu bergaul dengan teman-teman. Begitu cepat pergaulan itu. Menularkan. Maaf, jangan tersinggung saya ngomongin. Nah, kalau sekian puluh tahun kita jadi Kristen, masa nggak ketularan dikit aja dari Tuhan? Berarti pertanyaannya, kalau sampai Tuhan Yesus nggak nulari kita, berarti kita nggak pernah bergaul dengan dia. Gitu aja sudah. Iya toh, itu logikanya. Jadi itu yang buat Pastor Fernando minta saya sharing yang sudah sekian lama jalan dengan Tuhan, itu tadi. Begitu kalau saya belajar Alkitab juga pakai logika anak-anak, gampang sekali dimengerti firman Tuhan itu. Ada lagi yang mau tanya? Jelas? Ayo, yang lain mau tanya apa? Paulus. Iya, itu sebenarnya kan terjemahnya saja. Iya, tapi dia sendiri nggak pernah ada berdoa ala Paulus, itu nggak ada. Iya, dia untuk menulisnya bersekutulah kamu dengan Tuhan setiap saat. Oh ya, yang untuk bencana alam, coba lihat Yesaya 24 ayat 5. Jadi bukan Tuhan. Karena begitu dunia diserahkan kepada Adam untuk diberi otoritas menjadi manajernya, sejak itu Tuhan lepas tangan. Itu urusan manusia, bukan urusan Tuhan lagi. Ya, ayat 5 silakan dibaca. Bahasa Korea juga boleh, Inggrisnya. Ayo cepat, 3 bahasa, Indonesia, Inggris, Korea. Cepat. Karena penduduknya Ya. mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Bumi cemar, bumi rusak, bumi terpolusi, bumi kacau.